Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Kartika dengan NIM 23042022 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan secara individu mengenai asas-asas manajemen, yaitu mengidentifikasi siapa itu manajer, aturan manajerial, fungsi manajemen, tingkat manajemen, dan keterampilan manajemen. Manajemen adalah proses pengorganisasian, pengaturan, pengelolaan sumber daya manusia, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan dari suatu kegiatan. Manajemen sangat diperlukan untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Manajemen bisa membuat bisnis menjadi lebih berkembang karena dijalankan secara struktural dan prosedural. Untuk pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai siapa itu manajer. Manajer adalah orang yang menjalankan proses manajemen dan juga orang yang bertanggung jawab untuk mengarahkan usaha yang bertujuan membantu organisasi dalam mencapai sasarannya. Mengelola pekerjaan manajemen berarti kita berbicara tentang 4 fungsi spesifik dari manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Sebagai pemimpin, manajer bertanggung jawab terhadap kinerja tim. Dan juga perlu kita ketahui, seorang pemimpin atau leader belum tentu seorang manajer. Akan tetapi, seorang manajer bisa berperilaku sebagai seorang pemimpin atau leader asalkan dia mampu mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada manajerial. Manajerial adalah seni serta ilmu pada pengatur segala sesuatu dengan sahih. Pelaku ilmu ini diklaim dengan manajemen. Seorang manajer tentu perlu serta bahkan wajib menguasai ilmu manajerial menggunakan baik. Berikut adalah 10 aturan agar manajemen efektif. Yang pertama, konsisten. 2. Fokus pada kejelasan, ketetapan, dan ketelitian dalam berkomunikasi. 3. Menetapkan tujuan kerjasama sebagai tim. 4. Memberikan penghargaan dan pengakuan secara terbuka. Yang kelima, menjadi panutan. 6. Jangan pernah menyamarkan anggota tim. 7. Bersikap transparan. 8. Mendukung opini atau ide. 9. Membantu waktu untuk menikmati pekerjaan. 10. Mendengar dan bertanya. Itulah 10 aturan yang wajib dimiliki oleh manajer. Berikutnya, salah satu cara menyeimbangkannya adalah dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh manajer. Fungsi-fungsi itu adalah 1. Perencanaan atau planning. 2. Pengorganisasian atau organizing. 3. Pengarahan atau leading. 4. Pengawasan atau juga disebut dengan controlling. Sebagai top manager adalah orang yang paling bertanggung jawab dan mengeluarkan kebijakan. Middle manager, biasa disebut juga dengan kepala bagian, tugasnya adalah meminta laporan dari low manager. Terakhir, low manager, biasa disebut dengan mandor, yaitu tugasnya mengamati jalannya atau proses perusahaan itu sendiri. Top manager perlu menguasai 80% konseptual skill, dan selebihnya menguasai human skill. Middle manager perlu menguasai 50% konseptual skill dan selebihnya menguasai human skill. Dan terakhir, low manager perlu menguasai technical skill sebesar 75% dan 25% untuk menguasai conceptual skill. Terakhir, saya akan membahas mengenai keterampilan manajemen. Sebagai manajer perlu menguasai beberapa keterampilan. Yang pertama, keterampilan konseptual. 2. Keterampilan komunikasi. 3. Keterampilan teknis. 4. Keterampilan manajemen waktu.
5. Keterampilan membuat keputusan, dan terakhir, keterampilan kepemimpinan. Baiklah, itulah hasil presentasi individu saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.